Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dita TV. Selamat pagi, apa kabar? Saya Fatia kembali pada dalam program Lensa Badua. Pemirsa lagi ramai pemberitaan bicara soal dana tidur yang menghasilkan pundi-pundi rupiah yang endingnya diucapkan oleh beberapa kepala daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun di 21 Oktober 2025 kemarin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyebut ada dana mengendap kurang lebih 234 triliun dengan 15 daerah tertinggi termasuk di Kalimantan Selatan urutan ketiga, karya pertama DKI Jakarta, kemudian juga ada Jawa Timur dan juga Kalimantan Selatan. Namun ada juga statement dari kepala daerah bahwasanya data itu salah dan saat ini muncul kebingungan antara masyarakat mau percaya statement dari Kementerian Keuangan atau percaya dengan kepala daerahnya. Apalagi Gubernur kita Provinsi Kalimantan menyebut koboi salah tembak. Kita akan bahasnya bicara tema kita yang sangat menarik, yakni menyikapi kontroversi dana Pemprov di bank, tentunya bersama dengan Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga Duta TV.com Bapak Saifuddin. Assalamualaikum Pak Saifuddin, selamat pagi dan apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tia dan pemirsa kita ya. Seperti yang Tia katakan, kita hari ini membahas mengenai kontroversi ya terkait Hmm, dengan dana pemerintah daerah yang ada di baik. kita. Dan alhamdulillah Pak Tia ya, kabar baik dan semoga juga para pemirsa kita memulai aktivitas di pagi ini di awal-awal bekerja lagi, fresh lagi Mhm. dan mencoba ya mengupas permasalahan ini sebenarnya dari ya, sudut pandang kita di Litbang Duta TV, dutatv.com, tentu sekali lagi dalam perspektif yang lebih holistik, artinya dengan mempertimbangkan uh, penelahan dari berbagai aspek, jadi tidak hanya satu Mhm. aspek, kita coba nanti melihat dari berbagai aspek, baik itu kepentingan yang terlekat kepada pemerintah daerah itu sendiri, khususnya kalau kita ingin melihat dari pemerintah daerah kita di Provinsi Kalimantan Selatan, atau juga pemerintah kabupaten kota, karena memang dananya kan juga ada perbankan, khususnya Bank Kalsel. Yang kedua, nanti kita coba juga singgung dari konteks ketentuan-ketentuan di bidang perbankan ya, terkait Mhm. dengan dana nasabah yang ada di bank. Tentu ini juga akan terkait dengan kerahasiaan bank itu sendiri. Sedikit aja dibuka ya tentang kondisi-kondisi di perbankan yang terkait dengan nasabah, tentu akan menuai kontroversi. Yang ketiga juga nanti kita coba ya, Fatia membahas apa sih sebenarnya dana yang dalam konteks yang tersimpan di bank itu. Karena kontroversinya kan apakah tidak sebaiknya itu segera digunakan untuk Mhm. melaksanakan pembangunan, belanja, ya belanja pembangunan lah katakan seperti itu, sehingga geliat ekonomi masyarakat kita dan masyarakat bisa cepat menikmati dari hasil proses pembangunan itu. Inilah yang menjadi ya kontroversi di masyarakat kita di minggu-minggu ini dan bahkan di bulan-bulan ini, Fatia, sampai sekarang juga masih banyak suara-suara khususnya di media-media sosial juga. Coba kita bagaimana melihat persoalan ini lebih holistik, lebih menyeluruh lagi, mudah-mudahan ada kepahaman di kita bahwa memang Baik. berbagai persoalan yang terkait dengan dana di bank ini tentu akan membawa kontroversi. Fatia. Baik, karena memang masyarakat menginginkan dana itu harus habis begitu ya Pak ya, di akhir tahun untuk pembangunan masyarakat. Langsung saja Pak, kita bicara soal fenomenanya, sedikit flashback karena kan 15 daerah tertinggi termasuk wilayah kita Kalimantan Selatan, meskipun kemarin disebutkan itu adalah Kota Banjarbaru, tapi memang dibenarkan oleh BI itu hanya kesalahan kode Pak. Sehingga sebenarnya itu adalah dana milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat saja Pak, ini kan statement dari Pak Purbaya ini sendiri kan mengguncangkan masyarakat nih. Biasanya kan tidak tahu begitu ya soal transparansi keuangan. Saat ini ketika ada daerah yang disebutkan, ini otomatis akan menimbulkan gonjang-ganjing Pak, termasuk di Kalimantan Selatan. Seperti apa Pak? Kalau secara umum dulu kita bicara soal fenomena 15 daerah ini tertinggi Pak, senilai 234 triliun rupiah per September 2025. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, kehebohan tentang dana ya dari pemerintah daerah yang ada di perbankan, ya, khususnya di perbankan daerah itu, kan ini memang tidak bisa kita lepaskan yang seperti katakan tadi dengan gaya komunikasinya Menteri Keuangan kita yang baru ini, ya Pak Purbaya. Jadi beliau ini memang dalam tanda petik kan dijuluki cowboy lah seperti itu. Ya. Artinya mungkin dari pengamatan kita beliau ngomong itu ceplas-ceplos apa adanya gitu. Jadi dalam beberapa kajian dalam komunikasi politik memang
khususnya juga dalam ilmu komunikasi, ini kan ada punya kekhasan sendiri yang istilah kayak kita itu membawa harapan baru dan bisa menghibur dalam tanda petik tentunya masyarakat kita, karena sejumlah harapan di masyarakat kita itu kan tersimpan tentang Ya. bagaimana kemudian bisa segera mungkin negara itu hadir dalam konteks mensejahterakan masyarakatnya. Dan beliau mengambil sisi-sisi yang ibarat kita itu adalah memenuhi harapan-harapan masyarakat, sehingga statement-statementnya itu dianggap mewakili kepentingan masyarakat secara umum. Nah, oleh karena itulah ini banyak menjadi perhatian, dan ya banyak juga yang menyukai, walaupun dalam tanda petik ya, berarti ya juga beberapa kalangan juga mengingatkan dalam konteks ini agar nanti tidak kebablasan dan jangan sampai juga akhirnya menjadi blunder yang menggambarkan bahwa ketidakkompakan dalam konteks pemerintahan yang ada sekarang ini. Ya, karena kan lembaga-lembaga yang kemudian istilah orang banyak itu disambati beliau ya, atau yang menjadi sorotan beliau itu adalah lembaga-lembaga di pemerintahan itu sendiri, termasuk dalam konteks ini adalah pemerintah daerah yang seperti yang sekarang ini. Tapi terlepas dari persoalan itu, berarti ya kita coba lihat ke substansinya, ke substansi yang disampaikan oleh Pak Purbaya ini yang kemarin menyampaikan bahwa ada dana dari pemerintah daerah yang sebenarnya yang dalam tanda petik ya itu kan harusnya digunakan untuk mempercepat proses pembangunan, lalu kemudian itu justru mengendap di bank. Ini yang menjadi sinyal dalam konteks-konteks pendekatan ekonomi ya. Uh, Beberapa ahli mengatakan akhirnya uang mengalir itu di masyarakat kita kan lambat di situ. Yeah. Lambat, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menjadi stimulus untuk pergerakan ekonomi kita juga menjadi lambat. Nah, salah satu yang disinyalir oleh Purbaya itu kemarin satu adalah kredit real dari perbankan kita, karena dana pemerintah juga diungkap, karena banyak sekali juga itu standby di Bank Indonesia, sehingga kemudian ditarik untuk kemudian disalurkan ke perbankan himbara, perbankan yang dalam tanda petik yang sahamnya banyak dikuasai oleh pemerintah. Itu kebijakan yang pertama yang beliau lakukan, sehingga ada 200 triliun, lalu kemudian itu disebarkan ke bank-bank pemerintah dengan harapan, sekali lagi, itu disalurkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan kepada masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Baru kehebohan yang kedua adalah, ya beliau mengungkapkan, ya pada saat rapat terbatas itu, ada dana pemerintah daerah juga mengendap di perbankan. Dana yang mengendap itu kemudian jumlahnya juga banyak, fantastis, termasuk yang disebut adalah daerah kita Kalimantan Selatan, yang asalnya adalah Banjarbaru ya, kota Banjarbaru. Tetapi kemudian setelah diklarifikasi oleh wali kota kita di Banjarbaru, ternyata kemudian diakui ada kesalahan input ya, kesalahan input Purda pada saat melaporkan kondisi keuangan nasabah itu ke Bank Indonesia, sehingga yang ada itu sebenarnya adalah dalam tanda petik uangnya pemerintah provinsi, lalu kemudian tercatat di laporan itu adalah uangnya pemerintah Kota Banjarbaru. Dan itu yang kemudian diklarifikasi dan sudah dijelaskan ya oleh wali kota, oleh Bang Kalsel juga, sehingga walaupun ya sekali lagi yang namanya netizen di media sosial kan kontroversi. Ya, mana ada kok bisa ada kesalahan input katanya gitu ya. Tapi dalam konteks karena ini terkait dengan administrasi dan tidak mempunyai dampak dalam tanda petik ya, dalam konteks ekonomi adalah kehilangan uang, itu juga sebenarnya tidak terlalu jadi masalah dalam konteks nanti kita bicara dari hukum perbankannya. Nah, oleh karena itu memang dari sisi masyarakat bisa saja ada kecurigaan yang lain dalam konteks kok bisa salah dalam konteks menginput itu. Tapi sekali lagi ya Pak Tia, kita catat saja dulu dalam keterangan resmi itu adalah kesalahan input, tapi yang secara faktual itu adalah sebenarnya uang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan itu kemudian diakui oleh gubernur kita. Dan kemudian gubernur juga menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi keuangan itu. Nah, itu kan tidak sampai di situ saja, kontroversinya juga ini berlanjut, karena sekali lagi juga ada statement-statement dari kepala daerah kita yang mencoba menjelaskan seperti apa sih keuangan daerah kita itu yang ada di Bank Kalsel. Dan inilah ya biasa dalam era demokrasi berpendapat, orang macam-macam berkomentar di situ. Mari kita lihat ya, Pak Tia, nanti persoalan ini dari berbagai aspek, sehingga kita punya kepahaman betul seperti apa sih sebenarnya problem sebenarnya untuk kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari hal yang terjadi yang diungkapkan adanya dana pemerintah daerah yang lumayan besar ya, yang besar di perbankan kita, Fatia.
Baik, termasuk di Kalimantan Selatan yang lagi gaduh-gaduhnya, Pak, ya. Apalagi kalau sudah media sosial ini sudah tidak bisa difilter lagi begitu, ada kesalahan kode dan lain sebagainya. Kita bahas di segmen kedua nih, Pak. Apa mungkin tanggapan dari Ketua Dewan Litbang.tv.com begitu? Bicara soal dana mengendap ini sendiri, Pak. Karena kan kalau kita lihat dari sudut dua orang ini antara gubernur kita begitu dengan Pak Menteri ini sangat berbeda begitu. Kenapa bisa dana mengendap kalau versi Dewan Redaksi? Apakah memang karena uang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga atau seperti apa? Kita bahas di segmen kedua saja. Tetaplah bersama kami dalam Lensa Padua. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen kedua, masih bicara soal menyikapi kontroversi dana Pemprov di bank. Dan masih terhubung secara virtual dengan Ketua Dewan Litbang Duta TV dan juga Duta TV.com, Pak Saipudin. Pak Saipudin, apa mungkin tanggapannya Pak bicara soal dana mengendap? Karena kalau kita lihat dua statement ini kan statement yang sangat berbeda. Di sisi lain Pak Purbaya begitu menyebutkan ada angkanya, tapi di sisi lain pemerintah daerah juga menyebut bahwasanya masih banyak yang harus dibayarkan, tinggal menunggu waktu dan proyeknya selesai. Kalau tanggapan Pak Saipudin, seperti apa Pak? Apakah salah pengendapan dana ini ataupun tidak menyalahi aturan, Pak Saipudin? Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, memang dalam bahasa sosial ya, sering orang menyebutkan istilah mengendap ya. Tapi dalam konteks bahasa normatif, apalagi kita bicara dalam konteks hukum perbankan, tentu yang disebut dana mengendap itu adalah dana yang dimiliki oleh pihak ketiga ya, yang disimpan di bank. Ya. Jadi kan ada beberapa tujuan orang untuk menyimpan dananya di perbankan itu, termasuk saja pemerintah daerah kita. Ya, dia juga akan menyimpan di bank itu yang pertama kan dana-dana yang berasal dari transfer dana dari pusat atau pemerintah nasional, atau sering istilah kita transfer ke daerah dari APBN untuk proyek-proyek pembangunan yang sudah menjadi haknya, atau pembagian-pembagian yang istilah kita itu ada sumber daya alam, hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang kedua, yang dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga bisa bersumber dari pendapatan asli daerah kita, khususnya yang terkait dengan pendapatan dari pajak, umpamanya ya, pajak-pajak yang menjadi sumber pendapatan dari pemerintah daerah kita. Ada juga sumber-sumber yang lain, juga sumber dari pendapatan dari badan usaha milik daerah, umpamanya BUMD, seperti tadi Kalsel ini kan ada Bangun Banua, umpamanya yang menyumbang, kemudian ada pendapatan untuk pendapatan daerah kita. Ada juga dana yang istilahnya sumbangan dari pihak ketiga, nanti di situ yang dicatat yang masuk kemudian menjadi anggaran di pemerintah daerah kita. Dan ke semua dana itu ya, Pak Tia dan pemirsa TV memang harus disimpan di bank. Nah, kenapa harus disimpan di bank? Karena bank itu kan dia menjadi rekening umum pemerintah daerah kita. Kan nggak boleh dalam konteks pemerintahan itu uang itu disimpan tidak di bank, ya, di dalam rekening pemerintah, malah tersalah nanti dalam konteks pertanggungjawaban kalau itu disimpan di rekening pribadi, umpamanya di situ ya. Jadi ya memang harus di rekening pemerintah di sini ya. Oleh itu sebenarnya adanya rekening umum pemerintah daerah di bank itu kan sesuatu yang normal, ya, sesuatu yang normal yang itu adalah menampung, sekali lagi, adalah baik dana yang datang dari pusat, dari pendapatan asli daerah kita, lalu kemudian juga ada dana yang dari hasil, ya katakanlah dividen atau keuntungan dari perusahaan-perusahaan daerah, termasuk juga kemungkinan dari sumbangan pihak ketiga terhadap kas-kas daerah atau pendapatan daerah itu. Nah, terhadap dana itu, ya, bagaimana menggunakannya? Nah, di pemerintah itu kan punya sistem mereka. Maka sistem yang digunakan itu adalah kan dari perencanaan. Makanya setiap tahun itu kan ada perencanaan pembangunan yang kemudian digagas atau dipimpin perencanaan pembangunan itu oleh Bapeda kita. Bapeda kemudian dalam beberapa rapat koordinasi untuk kemudian merencanakan pembangunan. Dan disesuaikan juga biasanya dengan visi misi gubernur terpilih, ya, pada saat kemudian terpilih melalui pilkada tadi. Nah, rencana pembangunan itu ya berarti baik dana yang bersumber dari nasional, ya, yang itu yang istilah berbeda transfer oleh pemerintah nasional, ataupun dari APBD, itu memang pada prinsipnya ya utamanya akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan agar apa? Agar yang pertama, seperti yang banyak disampaikan oleh para pihak, itu kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat hasil pembangunannya,
Apakah itu jalan, apakah itu bangunan, ya, apakah itu kesehatan di situ, apakah itu Baik. transportasi umum dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian ya belanja-belanja yang sifatnya pembangunan itu kan adalah istilah kita itu public service untuk kemudian mensejahterakan masyarakat kita secara keseluruhan. Jadi kalau tidak dilaksanakan, ya itu berarti tidak mempunyai dampak yang seperti itu. Nah, lalu kemudian dalam proses pelaksanaannya, nah, maka dana itu sekali lagi standby yang ada di perbankan tadi, yang suatu saat memang kalau memang harus dibayar ya dibayar kepada yang melaksanakan pembangunan tadi melalui proyek yang sudah diatur dalam perundang-undangan kita. Apakah itu melalui tender, apakah itu melalui penunjukan langsung, apakah itu melewati yang kita sebut dengan sistem-sistem yang sekarang ini belanja negara, ya yang diatur dalam berbagai macam perundang-undangan. Nah, yang disinyalir itu sebenarnya kalau dana itu kemudian mengendap ya secara logika ya di perbankan berarti memang serapan dari proses pembangunan itu bisa saja dikatakan lambat di situ ya. Kenapa lalu kemudian lambat? Karena dana itu kan belum dibayar, berarti masih ada di perbankan part habis, sekali lagi dana itu standby untuk dibayarkan untuk belanja tadi. Apakah belanja pegawai, apakah belanja pembangunan yang kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat kita. Jadi itu sebenarnya yang menjadi inti ya sebenarnya Pak Tia dan pemirsa kita, adanya uang pemerintah daerah di perbankan itu sesuatu yang normal. Karena sekali lagi rekening umum pemerintah daerah kita yang harus diperbankan. Dan oleh karena itu, karena bank yang di kita itu adalah milik pemerintah daerah dalam bank Kalsel, maka biasanya ditempatkan di bank Kalsel. Bagi perbankan itu sendiri ya, Pak Tia dan pemirsa kita, ya ini dalam konteks ya, hukum dan mekanisme dalam perbankan, ya adanya nasabah menyimpan dananya di bank itu, termasuk dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, itu memperkuat posisi modal untuk kegiatan usaha bank. Karena bank itu sendiri kan seperti yang kita ketahui, dia adalah usahanya itu dari menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Maka pada saat ada selisih antara dana pada saat dia dana bagaimana dia memberikan dana apa istilah kita itu bunga kepada masyarakat, lalu dalam hukum syariah itu bagi hasil ya. Lalu kemudian bagaimana kemudian dia juga membayar bunga atau bagi hasil kepada masyarakat yang menyimpan dananya. Spreadnya itu selisihnya itulah itu yang menjadi keuntungan bank. Jadi semakin besar ada dana di bank itu, likuiditas yang bank itu tambah baik dan dia tambah bisa menyalurkan dana itu ke masyarakat. Nah, oleh karena itu dari sisi perbankan sebenarnya positif adanya dana tadi karena itu akan memperkuat struktur permodalan di bank Kalsel itu, berarti ya. Jadi dari konteks itu nggak ada yang salah sih sebenarnya dalam menurut pandangan kita dilihat dari konteks perbankan. Tapi yang jadi persoalan itu kan nasabah di sini adalah nasabahnya daerah, nasabahnya adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau pemerintah kabupaten kota yang punya rekening umumnya yang di daerah yang ada di Bank Kalsel itu. Nah, keinginan pemerintah ya tentu dana ini cepat bergulir ke masyarakat agar ekonomi itu bergeliat, agar masyarakat menikmati proses pembangunan tadi. Ya, antara dua kepentingan ini ya yang Pak Tia ya sebenarnya nggak ada juga kalau kemudian perintah membayar itu bank menghambat, nggak bisa juga karena dalam posisi hukum perbankan kalau ada permintaan dana keluar, perbankan itu harus menyiapkan dana itu. Ya termasuk mulai saja membayar proyek-proyek atau belanja-belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita. Nah, kita berharap sih seperti itu ya, Pak Tia, mekanismenya. Jadi hanya dalam tanda petik kalau ini sudah bulan-bulan ya bulan 10, bulan 11 itu kan menjadi tanda tanya tuh kok kenapa serapannya kok masih besar, masih lamban kok saldonya masih besar. Nah, itu yang menjadi tanda tanya mestinya sudah harus diselesaikan proyek-proyek pembangunan untuk itu. Nah, kembali lagi nanti kepada soal perencanaan pembangunan. Apakah tendernya terlambat, apakah kemudian pelaksanaan proyek yang menjadi terlambat. Ini yang mestinya harus kita soroti juga dalam konteks kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu, maka yang akan menjadi apresiasi pemerintah pusat mestinya dibikin stimulus bahwa makin cepat serapan anggaran, yaitu akan mempunyai nilai yang lebih bagus kepada pemerintah daerah itu untuk kemudian dia ditambahkan lagi apa yang kita sebut dengan transfer dari pemerintah nasional untuk kemudian membantu proses pembangunan daerah. Karena juga nanti ada sanksi kalau itu jadi silpa, jadi saldo yang tidak terpakai di akhir tahun, itu juga harus dikembalikan lagi kalau itu dari transfer pemerintah nasional dicatat lagi, akan dikembalikan dan akan diajukan lagi dalam satu proses permohonan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang lainnya. Jadi itu yang harus kita pahami mekanisme yang seperti itu. Nah, oleh karena itulah sebenarnya ini momentum menurut kita ya, Pak Tia,
Bagaimana lalu kemudian dengan adanya kasus ini ya, itu tetap menjadi perhatian kita agar akselerasi proses pembangunan itu bisa dipercepat ya. Toh kalaupun ada keuntungan dari giro yang ada ya, itu kan sebenarnya bukan tujuan. Ya kalau itu jadi tujuan, pemerintah akan berubah menjadi lembaga swasta di situ. Ini kan pemerintah kan tujuannya adalah membangun, bukan untuk mencari istilah kita keuntungan dari bunga bank itu, Pak Tia. Baik, tapi kalau kita lihat Pak, untuk menuju 2026 saja itu masih 2 bulan Pak. Artinya kan untuk dikebut dalam waktu 2 bulan ini pasti hasilnya juga tidak akan maksimal untuk menghabiskan dana yang tersisa. Seperti apa kita bahasnya di segmen selanjutnya saja Pak. Karena di sisi lain ini masyarakat lagi panik-paniknya, lagi bingung-bingungnya bicara soal transparansi keuangan dan lain sebagainya, bentuk pengawasan dan lain sebagainya. Kita ulas di segmen ketiga saja. Tetaplah bersama kami dalam Lensa Badua. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di segmen ketiga, masih bicara menyikapi kontroversi dana Pemprov di bank. Pak Saipudin, mungkin antara dua belah pihak, antara bank mungkin diuntungkan dengan dana yang ada, begitu yang tersimpan. Di sisi lain juga yang diinginkan masyarakat, pemerintah bergerak cepat, karena sebentar lagi akhir tahun diharapkan program-programnya bisa terwujud, program pembangunan dan juga endingnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi lain nih Pak, ada lagi hal yang menjadi kegaduhan di tengah masyarakat, bahwasanya dengan waktu yang 2 bulan dianggap juga bunganya cukup, kemudian juga siap dipanen, kemudian juga ada kejar target 2 bulan, bahkan juga ada pemerintah daerah melalui kepala daerah yang menyebut hanya beberapa program saja yang dimunculkan, sehingga masyarakat di sini bingung Pak. Di sini masyarakat juga tidak tahu dana itu dialokasikan kemana hingga akhir tahun. Seperti apa tanggapan Dewan Redaksi? Apakah hal yang normal kegaduhan di tengah masyarakat ini? Apa mungkin apa yang bisa dilakukan oleh kepala daerah itu sendiri Pak untuk membuka pikiran dari masyarakat itu sendiri? Ya, Fatia dan pemirsa kita ya, sebenarnya persoalan komunikasi dan persoalan yang terkait dengan bagaimana kemudian membuka program-program pembangunan kita di Banua kita di Kalimantan Selatan ini, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, Fatia, pemerintah itu ya bekerja, kan dia melalui anggaran yang berimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Pengeluaran itu kan ada pengeluaran rutin, belanja pegawai lah katakanlah yang seperti banyak dilakukan. Yang kedua adalah belanja pembangunan. Ya, anggap dua aja itu yang di kita itu ada belanja rutin, ada belanja pembangunan. Dan pada saat perencanaan antara belanja rutin dan belanja pembangunan ini, Pak Tia, itu kan sudah disebutkan angkanya, disebutkan berapa biaya yang kita perlukan untuk itu. Jadi sebenarnya diinventarisir semua proyek, baik proyek yang dari APBN maupun proyek yang dari pendapatan asli daerah kita, pembiayaannya yang dilakukan oleh daerah atau sharing antara biaya yang ditanggung daerah atau dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi kan sebenarnya di awal-awal tahun itu sudah ketahuan kita akan melaksanakan sejumlah proyek. Misalnya A, B, C, D, E, F, berapa proyek kita. Anggarannya di mana? Anggarannya dari pemerintah nasional sekian miliar, dari yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, dari pendapatan asli daerah kita ada sekian miliar. Jadi klub itu nanti akhir tahun, maka dana itu akan terpakai. Walaupun ada selisih, sisa, bisa saja karena Silpa tidak terserap anggaran, atau karena memang punya dana lebih dalam konteks saja ada dana yang didapatkan dari pendapatan asli daerah di situ. Nah, jadi secara normal sebenarnya nggak ada masalah di situ, Pak Tia. Nah, sekarang kalau yang coba kita analisa ya, Pak Tia, kenapa kok bisa terjadi sekarang di bulan-bulan 10, bulan 11, saldonya masih besar, jumlahnya terbilang seperti yang dilansir di beberapa media itu, Pak Tia. Nah, itu yang pertama kita lihat bahwa pembayaran proyek pemerintah itu yang harus kita pahami juga sebagai anggota masyarakat, itu kan tidak dibayar sekaligus. Dia memakai termen. Nah, termen itu dikaitkan dengan progres pembangunannya. Oleh itu sering yang menjadi hambatan pertama itu adalah proses lelang. Kalau proses lelangnya terlambat, maka pengerjaannya juga terlambat. Dan proses lelang itu terkait dengan pertanggungjawaban. Makanya saya sering katakan, Pak Tia, dalam beberapa kesempatan kita di Duta TV ini, apakah juga kadang-kadang keterlambatan penyerapan anggaran itu juga ada
keterkaitan dengan ketakutan dari penyelenggara negara terhadap aparat penegak hukum. Karena kalau nanti mereka salah dalam satu proses tender itu, ya berarti ya, atau salah dalam proses penyerapan di awal-awal, itu juga akan berhadapan dengan hukum, sehingga ada prinsip yang disebut dengan prinsip kehati-hatian. Nah, disinilah yang harus kita pahami bersama bahwa pelaksanaan dimulai dengan tender tadi, ya berarti bisa saja juga terlambat. Nah, oleh terlambat, maka pada saat proses pengerjaannya, itu kan ada tahapan dibayar 10% dulu, 20% dulu, 30% dulu, tergantung persentase pengerjaan proyek itu. Nah, pada saat selesai 100%, itu pun juga ada masa pemeliharaan namanya yang ditinggal lagi beberapa persen dari pembayaran itu. Jadi umumnya biasanya anggaran itu akan terserap full, itu adalah di bulan Desember pada saat penutup buku tadi. Karena di situ akan dibayar secara keseluruhan, dievaluasi mana proyek-proyek yang sudah selesai 100% yang akan dibayar. Jadi kalau istilah kita prasangka positif dulu, ini berarti di pemerintah daerah kita Kalimantan Selatan ini masih proyeknya berjalan yang belum selesai. Ya, tapi bukan tidak dikerjakan, tetapi belum selesai di situ. Dan mudah-mudahan bisa dikebut dalam sebulan ini atau 2 bulan ini, ya proyek itu, sehingga di Desember itu nanti akan dipenuhi semua pembayarannya dari rekening umum pemerintah daerah yang ada di Bank Kalsel tadi, sehingga saldonya tentu tidak sebesar itu lagi, ya atau jauh berkurang atau balance ya saldonya karena terserap dari proses pembangunan. Jadi kalau kita lihat nanti sebenarnya yang harus dibuka data oleh pemerintah daerah kita berarti adalah ini proyek apa aja yang dikerjakan dan nilainya Iya, berapa, betul. gitu. Ya kan? Sehingga Kalau masyarakat tahu disampaikan gitu ke ya. masyarakat kan ini loh proyek jalan, ini proyek bangunan, ini proyek gedung, ini proyek pengairan, ini proyek bendungan ya. Sekarang lagi dijalankan semua, yang satu hanya sekian persen sehingga dibayar baru sekian persen, yang satu selesainya sekian persen baru dibayar sekian persen, sehingga saldonya masih banyak di Kalsel itu. Tapi nanti kalau mereka sudah progres mengerjakannya sampai di akhir tahun selesai, maka dana itu ya harus dibayar ke semuanya dan akan signifikan berkurangnya dana yang ada di perbankan atau di Bank Kalsel itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi ini bukan dalam konteks kok banyak ini berarti nggak dilaksanakan proyek, belum tentu juga. Jangan-jangan memang proyeknya sudah dilaksanakan, cuman termen pembayarannya lah yang masih berjalan di situ. Nah ini jadi proses, dan ini sebenarnya perlu dibahasakan lebih baik oleh pemerintah daerah kita kepada masyarakat. Karena sekali lagi sekarang ini udah era demokratisasi ekonomi, demokratisasi berpendapat. Kadang-kadang masyarakat ingin tahu ya, sehingga tidak ada kecurigaan yang mendalam terhadap jangan-jangan dananya disalahgunakan, jangan-jangan tujuannya hanya untuk mendapatkan bunga, kata seperti itu, padahal bunga itu haram dan sebagainya. Nanti kan ini yang jadi kontroversial lagi di masyarakat kita nanti kalau nanti yang distatementkan itu terkait dengan itu. Jadi saya punya keyakinan kita ya, walaupun kita belum meneliti sejumlah pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan itu masih berjalan ya Pak Tia, dan itu mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan di akhir tahun dan sehingga dana itu kemudian terserap dari proses pembangunan itu. Nah, evaluasi tentu bagaimana nanti tahun depan itu bisa lebih cepat lagi sehingga di bulan 10, bulan 11 itu sudah banyak terserap sehingga proyek pembangunan itu segera bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Pak Tia. Baik, kalau kita pikir negatifnya Pak, setelah pengumuman di 21 Oktober kemarin begitu oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Apakah ada kemungkinan Pak sistem kebut 2 bulan ini sendiri, meskipun tadi disebutkan di awal tahun sudah ada perencanaan, tinggal eksekusinya, pembayaran juga menunggu proyek itu selesai. Karena kan lagi ramai nih Pak di media sosial tentang kebut-kebut di bulan ber ini. Karena kalau kita lihat juga cuaca yang bisa menghambat proyek pembangunan atau lain sebagainya untuk menghindari hal-hal negatif di tengah masyarakat. Seperti apa, Mas Saifuddin? Ini kan tidak Ya, bisa dipungkiri, tapi nyata betul. adanya. Iya, Pak Tia. Jadi ini yang menarik itu sebenarnya di situ ya. Di kita kan bicara soal planning, perencanaan pembangunan itu, Pak Tia. Lalu kemudian actuating-nya, pelaksanaan dari pembangunan itu kan ada tahapan-tahapan di mereka ya. Ada tahapan waktu ya, dan bahkan juga ada proyek-proyek yang masih ini adalah studi kelayakan, ya masih belum dibangun juga. Jadi ini yang banyak kan kita tidak tahu persis berapa jumlah proyek pembangunan yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin kita bisa akses ya ke situsnya yang ada di Bapeda kita. Yang proyek apa yang lagi sedang berjalan, proyek apa yang lagi diselesaikan oleh pemerintah daerah kita, ya itu yang mestinya harus ada, data itu harus ada kita untuk kita menilai efektif atau tidak penyerapan anggaran yang ada di kita. Jangan-jangan anggarannya berlebih, jangan-jangan juga kurang dan sebagainya ya.
Jadi sebenarnya nanti yang akan menjadi proses pemasukan kita itu adalah untuk perbaikan di tahun-tahun ke depan kalau dinilai sekali lagi adalah penyerapan kita menjadi kecil, penyerapan kita menjadi lambat untuk itu. Nah, ini yang harus disampaikan ya ke masyarakat kita, Pak Tia dan pemirsa dari TV, agar kita tahu betul ya kenapa kok bisa sampai seperti itu. Nah, ada kewajaran sebenarnya dari konteks waktu pelaksanaan proyek itu, kenapa kadang-kadang di bulan November Desember itu yang banyak dilakukan. Kita masih ingat ya Pak Tia ya. Kita ingat proyek itu kan bukan hanya proyek jalan, bukan hanya proyek bangunan, ada juga proyek-proyek yang lain ya, ada penelitian, ada studi kelayakan, penyerapan di tiap-tiap SKPD itu kan macam-macam program pembangunan. Ada juga kunjungan kerja ya Pak ya? Ya, ya kan itu macam-macam di sana ya. Nah, kadang-kadang kan gimana kan nanti penyerapan yang pengetatan namanya biaya-biaya perjalanan dinas segala macam kan juga itu biasanya diperhitungkan mereka juga menjelang akhir tahun di situ serapannya segala macam. Ya, harapan kita sih sebenarnya ya perencanaan dengan realisasi dari perencanaan itu kan menjadi terstruktur betul sehingga nanti itu bisa kita lihat tahapan-tahapannya. Jadi ya kalaupun nanti ada terkait dengan proyek pembangunan yang di musim hujan juga akan lambat, itu sebenarnya bisa lebih awal lagi proyek-proyek tendernya, di bulan Februari udah ketahuan pemenangnya segala macam. Nah nggak bisa kadang-kadang juga pada saat dibuka tender nggak ada yang menawar umpamanya akan diulang lagi karena sekali lagi juga ada aturan-aturan kadang-kadang yang harus kita pahami Pak Tia sebagai anggota masyarakat yang mereka tidak begitu saja bisa menggunakan anggaran itu. Ya kalau kita kan ada uangnya kok gunakan aja nggak bisa. Ya ini pemerintah itu ada regulasi aturannya. Saya katakan di awal, kalau salah justru nanti dia berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ya kalau pada saat proses-proses awalnya udah ada unsur-unsur melawan hukum atau penyimpangan dianggap tidak memenuhi prosedur, ya itu juga akan jadi risiko di kita. Ya khususnya bagi penyelenggara negara kita. Jadi kadang-kadang ya di kita Pak Tia mencoba melihat yang saya katakan tadi secara menyeluruh, secara holistik kondisi-kondisi objektif yang seperti itu. Oleh karena itulah maka tentu PR-nya kepada kita ya kepada pemerintah daerah kita sekali lagi adalah bagaimana mereka menyampaikan pesan pembangunan itu. Apa saja yang dilakukan di program pemerintah daerah kita sekarang ini? Berapa biaya yang diperlukan? Berapa yang sudah dikeluarkan? Ya kan? Berapa yang kemudian bisa close, bisa di akhir Desember itu kemudian kalau proyek itu selesai ya lalu kemudian kita bisa bayar secara keseluruhan nilai proyek itu. Kalau itu proyek tertunda, ada kontraknya juga, nanti ada yang kita sebut adidum kontrak untuk masa pengerjaannya. Itu juga bisa dilakukan ya, Pak ya. Tentu juga persoalan anggaran dia punya rejim tersendiri, nanti bisa dikembalikan dulu, baru nanti minta dianggarkan lagi. Karena ada proyek yang disebut dengan multi-year, namanya. Ya proyek itu tidak selesai 1 tahun, Pak ya, tapi dia kemudian berjalan dalam beberapa tahun ya untuk itu. Sehingga penganggarannya juga seperti itu, dia juga bertahap. Bisa saja dianggarkan di awal, tapi kemudian dikembalikan lagi, lalu dianggarkan lagi. Jadi ini tidak sesederhana kadang-kadang yang bayangan kita kalau kita masyarakat, cuman kok bungkahannya itu gak benar, kenapa kada dipakai, namanya kan gitu ya. Jadi kita ingin juga pemerintah daerah kita mencerdaskan masyarakat kita. Ayo dong dibuka datanya gitu ya. Tapi bukan data perbankan, sekali lagi ini data pembangunan, karena kalau data perbankan ini terkait dengan rahasia bank nanti di situ agak susah kita. Karena rejim undang-undang perbankan juga melindungi kepentingan nasabah di sana yang kita sebut dengan rahasia bank. Walaupun dalam kondisi-kondisi tertentu rahasia bank itu juga bisa dibuka. Tapi sebagai pertanggungjawaban politis kepada masyarakat kita, pertanggungjawaban sosial, ya mestinya ini momentum untuk menjelaskan kepada masyarakat, ini loh pembangunan kita yang akan kita kerjakan. Kan masyarakat sekarang nggak tahu nih apa aja yang dikerjakan oleh pemerintah daerah kita ya sekarang ini. Mana proyek yang melanjutkan pemerintahan sebelumnya, mana proyek yang baru, mana proyek yang nanti juga tidak selesai tahun ini akan diselesaikan lagi tahun-tahun yang akan datang. Jadi kalau itu terbuka dan jumlah anggarannya disebutkan dan berapa sekarang yang dibayar, kayaknya nggak ada kecurigaan lagi ya. Paling tidak meminimalisir lah Pak Tia ya terhadap beberapa kecurigaan yang ada di dalam masyarakat kita, Pak Tia. Baik, semoga nanti ketika ada kejelasan Pak ya program seperti apa, berakhir kapan dan nominalnya seperti apa, mungkin masyarakat tidak akan bingung, tidak akan bertanya-tanya dan hal-hal positif bisa menyelimuti pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita jeda dulu, pasti ada segmen selanjutnya apa mungkin yang bisa kita petik begitu dari statement Pak Menteri dan juga salah satunya di Kalimantan Selatan pemirsa. Tetap bersama kami dalam Lensa Badoa.
Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen terakhir. Memang kita harapkan setiap pemerintah daerah itu memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat di berbagai platform. Karena ketidaktahuan dari masyarakat ini akan muncul opini-opini publik yang juga akan menggiring ke hal-hal yang bisa merugikan pemerintah daerah itu sendiri. Tapi di sisi lain, Pak, banyak masyarakat yang ingin juga berkecimpung, Pak, dalam mengawasi dana ini sampai selesai. Karena kan kalau kita lihat Kalimantan Selatan saja angkanya cukup fantastis di urutan ketiga. Apakah ada kemungkinan Pak pengawasan ini muncul dari masyarakat secara umum? Pak Saipudin, sebelum kita mendengarkan closing statement ya, Pak Saipudin. Ya, Fathia dan pemirsa kita ya, memang kalau dana-dana publik lah istilah kita kan, itu kan berasal dari dana rakyat juga ya, yang dikelola baik itu dari pajak ya, maupun dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lewat badan-badan usaha milik negara, milik daerah, segala macam. Ya itu kan sebenarnya harus dipertanggungjawabkan ke publik. Nah pada saat dipertanggungjawabkan ke publik itu kan ada mekanismenya. Nah, mekanisme ini kan sudah menjadi kesepakatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh itu kan ada lembaga-lembaga pengawas ya terhadap pemakaian atau penggunaan keuangan negara itu. Kita punya BPK, BPKP yang bertugas mengawasi. Di internal sendiri kan juga punya inspektorat di situ ya yang mengawasi bagaimana proses penggunaan anggaran itu. Bahkan dalam konteks yang nanti itu kalau disinyalir ada pelanggaran-pelanggaran, kita punya aparat penegak hukum yang bisa menegakkan itu. Nah, dari sistem lembaga keuangannya sendiri ya, pengawasannya sekarang ini kalau keuangan itu kan kita ada dua punya otoritas. Ada otoritas jasa keuangan ya, ada juga otoritas Bank Indonesia yang dalam tanda petik secara keseluruhan bersinergi untuk kemudian menjaga agar sistem keuangan kita dan perbankan kita itu berjalan sehat. Artinya tidak ada terjadi manipulasi atau kesalahan segala macam. Oleh karena itu juga ada kesalahan-kesalahan input kode yang tadi itu juga mesti menjadi pembelajaran juga bagi kita di perbankan agar persoalan salah input itu secara administrasi juga akan mempengaruhi kredibilitas terhadap nasabahnya. Khususnya kemarin yang merasa dirugikan adalah pemerintah Kota Banjarbaru, umpamanya ya, karena terlanjur diekspos bahwa Banjarbaru yang APBD-nya kecil kok simpanannya banyak gitu ya, itu yang menjadi persoalan di dalam konteks masyarakat kita ya, Mbak Tia. Ternyata kan sebenarnya ada yang kita sebut dengan kesalahan input tadi. Ya, kesalahan input soal kode segala macam karena itu sifatnya laporan aja ya ke Bank Indonesia, memungkinkan aja karena ini bukan 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 kondisi keuangan real nasabah, tetapi adalah salah input dalam konteks melaporkan. Tapi tentu juga itu akan menjadi evaluasi dari perbankan itu sendiri atau bank pelaksana atau bank kasar untuk kemudian memperbaiki sistem administrasi yang terkait dengan sistem pelaporannya ke Bank Indonesia tadi. Dan itu yang nanti yang menegur segala macam kan otoritasnya ada di Bank Indonesia. Nah, oleh itulah sebenarnya ya Pak ya yang kedua ya yang harus kita pahami juga seperti yang kita katakan di awal tadi dengan adanya persoalan ini sebenarnya membuka mata kita bersama bahwa publik sekarang ini memang ya diwakili dalam tanda petik oleh gaya komunikasinya Menteri Keuangan yang baru itu adalah kritis. Ingin segera bahwa uang dari pembangunan itu dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu pembangunan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, secara cepat sehingga serapan anggaran itu bisa lebih cepat lagi. Itu positifnya. Kalau serapan anggaran bisa lebih cepat, masyarakat bisa lebih terlayani atau menikmati program-program pembangunan dan uang yang beredar di masyarakat itu juga akan ya kembali aktif sehingga juga ekonomi masyarakat kita menjadi bergeliat di situ karena ya multiplier effect dari konteks ekonomi itu sangat-sangat akan ditentukan oleh jumlah uang yang beredar dan jumlah kegiatan juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita atau pemerintah nasional kita. Jadi itu positif sih sebenarnya untuk itu. Dalam sisi perbankan yang saya katakan tadi di awal, Pak ya, sebenarnya nggak ada masalah ya dalam konteks perbankan. Ini adalah nasabah. Nasabah itu juga memperkuat posisi karena itu nasabah penyimpan dana, itu juga memperkuat posisi permodalan di bank. Kalau bank itu modal kuat, dia juga bisa menyalurkan kreditnya bisa lebih aktif lagi kepada masyarakat. Ya, karena apa? Karena sekali lagi uang yang mengendap di bank itu kan juga untuk usaha bank disalurkan kembali juga kepada masyarakat. Kalau itu bank kasar, berarti juga untuk kepada masyarakat kasar. Cuman juga harus dilihat ada berapa nasabah sih sebenarnya di bank itu yang sudah dibiayai oleh bank kasar umpamanya atau keberpihakan bank kasar untuk pengusaha-pengusaha lokal atau kondisi-kondisi yang kita sebut dengan pengusaha-pengusaha yang tergolong UMKM umpamanya. Ini juga menjadi sorotan-sorotan juga karena sekali lagi banyaknya dana yang tersimpan dari belum terserapnya anggaran itu
sebenarnya itu adalah dana pemerintah, sehingga bunga atau ya katakanlah hasil dari tabungan atau deposito itu bukan menjadi tujuan di situ. Ya itu bukan menjadi tujuan, karena apa? Yang tujuannya adalah sebenarnya penyerapan anggaran saya secepat-cepatnya. Tapi sementara itu memang belum terserap karena proses term pengerjaan yang saya katakan tadi dalam proyek-proyek pemerintah, itu juga nggak ada masalah, artinya juga ada keuntungan dari sana. Walaupun sekali lagi ini juga akan terus mengundang kontroversi kita, karena masyarakat ingin cepat itu direalisasikan dalam program-program pembangunan. Jangan berharap bunga, apalagi nanti bunga itu menjadi debatable juga di kita kalau masyarakat kita adalah yang disebut dengan masyarakat religius. Nah ini yang jadi persoalan ya Pak Tiadi, kita mudah-mudahan dengan adanya masalah ini akan membuka ya istilah kita pikiran kita semua ya kepada masyarakat. Satu, masyarakat mencoba memahami bagaimana sih proses pembangunan itu dilaksanakan. Dari mana saja sih sumber dananya, kemana sih dia disimpan, ya harus di bank, karena kalau tidak disimpan di bank nanti salah ya dalam konteks itu. Rekening umum pemerintah daerah itu ada di bank, khususnya di Bank Kalsel di sini. Lalu kemudian di mana itu diserap? Ya harus dari proyek-proyek pembangunan. Proyek pembangunan dimulai dengan perencanaan. Proyek perencanaan kemudian direalisasikan dengan tender. Dengan tender atau penunjukan langsung, nanti baru kemudian dilaksanakan pengerjaan. Disitulah mulai dibayar, ada termen pembayarannya 10%, 20%, dan seterusnya sampai selesai. Kalau itu tidak multiar, baru dibayar secara keseluruhan. Sehingga wajar aja ada uang mengendap, dan itu perlu dijelaskan. Kalau memang nanti banyak ya anggaran kita, uang kita banyak kok tidak direncanakan pembangunan, nah itu yang bersalah. Berarti kita dalam tanda petik harus banyak melakukan kegiatan di tahun-tahun depan. Kalau umpamanya saja kok uang kita banyak, kenapa kita belanja pembangunannya jadi sedikit gitu. Nah ini yang jadi persoalan, karena ini yang tahu ini kan pemerintah daerah kita, sehingga dia bisa membuka juga data-data itu ke publik, dan mudah-mudahan akan menjadi terang di kita, dan menjadi terang sehingga juga masyarakat bisa teredukasi terhadap penggunaan anggaran dan pendapatan belanja daerah, dan kita juga tahu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita itu adalah di tahun ini dan akan selesai di tahun ini apa aja, dan yang direncanakan yang sudah direncanakan di tahun depan apa saja, dengan anggaran juga berapa. Nah, boleh kita mengawasinya, berarti ya, boleh kita awasi program pembangunannya, ya di situ kita awasi juga kualitas pengerjaannya, kita awasi juga sama-sama dalam proses ini adalah hasil dari pembangunan itu, dan kemudian dibayarkan atau tidak kepada kontraktor atau pihak yang melaksanakan pembangunan itu. Ini yang menjadi entry point kita, Fadia, di pagi ini, dan mudah-mudahan juga dalam konteks hukum perbankan nanti kita bisa bicarakan lebih jauh, karena juga ini sangat tergantung kepada rahasia bank itu. Karena blunder-blunder yang gaya-gaya komunikasi Pak Purbaya itu juga nanti bisa saja dinilai berbahaya kalau dalam tanda petik melanggar rambu-rambu yang terkait dengan rambu-rambu hukum di bidang hukum perbankan. Fadia. Baik, kita mengambil hikmahnya saja begitu Pak ya, dan masyarakat lebih tenang. Kita tunggu saja nanti seperti apa kejelasan informasi ataupun edukasi tentang pembangunan hingga akhir tahun 2025 ini, dan menjadi pelajaran untuk 2026 agar lebih efisien lagi begitu Pak ya dalam penggunaan anggaran yang tentunya untuk program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Pak Saifuddin sudah bicara soal menyikapi kontroversi dana Pemprov di Bank Kalsel. Semoga dialog kita di Lensa Bandua kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.